mana channel ini membahas tentang media-media pembelajaran khususnya bagi Bapak Ibu guru. Dan juga ada tutorial pembahasan seputar tugas-tugas dari operator sekolah seperti Dapodik, PMP, dan yang lainnya. Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Nah, sekarang pembelajaran kita hari ini adalah tematik tema 1 hidup rukun, kelas 2, subtema 1 pembelajaran 6 ya anak. Langsung saja kita ke materi pembelajaran. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Ibu juga menghargai pendapat ayah. Selanjutnya, kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Sebaliknya ini artinya adik juga menghargai pendapat kakak. Terus selanjutnya, orang tua menghargai pendapat anak-anaknya, begitu pula sebaliknya. Anak-anaknya juga harus menghargai pendapat orang tuanya. Nah, di sini anak-anak dijelaskan bahwa kita di dalam keluarga itu harus saling menghargai. Nantinya supaya di dalam keluarga kita terjadi kehidupan yang rukun di antara keluarga, antara ayah, ibu, adik, dan kakak. Baik anak-anak, sekarang coba baca dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Nah, di sini ayah berkata, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Nah, di sini Udin menjawab, aku ingin pergi ke kebun binatang. Lalu Mutiara pun menjawab, bagaimana kalau kita pergi ke pegunungan saja? Nah, ibu pun berkata, wah, ada dua pendapat nih, mana yang akan kita pilih? Lalu Udin pun menjawab lagi, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Nah, ayahnya pun menjawab, mari kita ambil jalan tengahnya saja. Ada yang mau mengajukan usul. Nah, di sini Mutiara pun mengusul, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya baru kita pergi ke pegunungan. Nah, di sini Udin pun menjawab lagi, kakak baik sekali, maaf ya, kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Ibu pun berkata lagi, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Ayahnya pun berkata lagi, kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, di dalam percakapan ini terjadi perbedaan pendapat ya anak-anak ketika keluarga Udin ingin pergi berwisata atau berlibur. Nah, di sini Udin ingin ke kebun binatang, sedangkan Mutiara ingin ke pegunungan. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Mungkin anak-anak pernah mengalaminya di rumah dengan adik misalnya atau kakak, atau dengan ibu dan ayah. Misalnya di dalam memilih tempat wisata seperti keluarga Udin ini, ataupun memilih tempat berlibur, atau memilih tempat untuk makan misalnya anak-anak. Nah, di dalam cerita ini Udin dan Mutiara berbeda pendapat. Lalu Mutiara mengusulkan kalau liburan kali ini ke kebun binatang dulu. Libur berikutnya baru ke pegunungan. Nah, dari sini terjadi kesepakatan bahwa liburan kali ini mereka pergi ke kebun binatang dulu. Jadi di sini disimpulkan, walaupun kita berbeda pendapat, kita harus tetap rukun dan saling menghargai anak-anak di dalam keluarga. Nah, sekarang coba anak-anak jawab pertanyaan ini terkait tadi dengan cerita atau percakapan dari keluarga Udin. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Nah, mungkin dari anak-anak ada yang tahu? Betul sekali anak-anak,
di sana membicarakan tentang memilih tempat wisata. Selanjutnya, kapan rencana wisata dilaksanakan? Nah, sebelum Bapak menjawab, mungkin dari anak-anak ada yang tahu. Nah, rencana wisata ini dilaksanakan waktu liburan. Selanjutnya pertanyaannya, siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Nah, di sini yang mengusulkan tujuan wisata adalah Udin dan Mutiara. Selanjutnya, kemana Udin ingin berwisata? Nah, di sini Udin ingin ke kebun binatang. Terus selanjutnya, kemana Mutiara ingin berwisata? Nah, tadi Udin, sekarang Mutiara. Nah, dari percakapan tadi, anak-anak masih ada yang ingat Mutiara ingin kemana? Nah, di sini Mutiara ingin ke pegunungan. Baik, selanjutnya, mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Nah, mengapa anak-anak? Nah, di sini karena Mutiara tidak memaksakan kehendaknya. Mutiara mencari solusi atau cara supaya tidak terjadi pertengkaran. Terus pertanyaan selanjutnya, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa di dalam Pancasila? Nah, dari anak-anak ada yang tahu sila keberapa? Nah, di dalam percakapan tadi itu ada diskusi ya anak-anak. Ada diskusi, ada musyawarah di dalamnya. Maka dalam percakapan keluarga Udin itu menerapkan sila keempat. Terus selanjutnya pertanyaannya, apakah ayah memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tempat wisata secara adil? Nah, di sini iya, ayah memberikan kesempatan kepada Udin dan Mutiara untuk menentukan tempat wisata. Terus pertanyaan yang selanjutnya, nah di dalam peristiwa di atas atau cerita yang tadi itu menerapkan sila keberapa dalam Pancasila? Ada yang tahu dari anak-anak? Nah, kalau dilihat dari sikap adilnya tadi di dalam percakapan itu sesuai dengan sila kelima ya anak-anak. Kalau dilihat dari musyawarahnya itu baru sila keempat. Nah, membicarakan suatu masalah bersama-sama disebut dengan musyawarah. Jadi, kalau kita membahas sesuatu masalah secara bersama-sama dengan saling memberikan pendapat atau solusi, itu disebut musyawarah. Nah, dari percakapan tadi, ayah, ibu, Udin, dan Mutiara sedang bermusyawarah memilih tempat wisata. Nah, di sana tadi Udin memilih ke kebun binatang, sedangkan Mutiara memilih ke pegunungan. Jadi di dalam musyawarah kita boleh saja berbeda pendapat atau usul. Walaupun berbeda pendapat atau usul, jangan jadikan perbedaan itu untuk kita bertengkar ya anak-anak. Lebih baik kita mencari solusinya dengan cara bermusyawarah. Nah, musyawarah merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, dari anak-anak masih ingatkah kalian lambang sila keempat dan bagaimana bunyinya? Nah, di sini di dalam Pancasila, sila keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, ini lambangnya ya anak-anak. Nah, bunyinya bagaimana? Nah, sebelum Bapak memberitahunya, mungkin dari anak-anak ada yang tahu. Ya, betul sekali ya anak-anak. Bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari contoh penerapan sila keempat Pancasila di dalam rumah ya anak-anak. Yang pertama itu menghormati pendapat orang lain. Nah, ini artinya ketika kita bermusyawarah, kita harus menghargai pendapat orang lain. Terus yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Ini artinya anak-anak tidak boleh memaksakan kehendak sendiri di dalam bermusyawarah.
karena kita memiliki perbedaan pendapat dengan orang lain ya anak-anak. Nah, itulah kita pentingnya untuk bermusyawarah, karena musyawarah ini tujuannya untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Terus yang ketiga, menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi. Nah, mungkin contohnya musyawarah di dalam anak-anak dengan bapak, ibu, ataupun kakak dan adik di dalam menentukan tempat wisata keluarga, seperti tadi di keluarganya Udin dan Mutiara, ataupun menentukan musyawarah di dalam anak-anak memilih sekolah. Misalnya nanti anak-anak lulus SD mau ke SMP, itu harus diadakan musyawarah dulu di rumah, maunya masuk di sini. Nah, itu misalnya ya anak-anak. Terus selanjutnya, apakah anak-anak menemukan ungkapan pada teks percakapan tadi? Nah, masih ingatkah pembelajaran kita yang kemarin-kemarin ya anak-anak? Pembelajaran 1, 2, dan 3 itu ada ungkapan. Nah, sekarang kita ingat-ingat kembali. Baik, kita lihat teksnya ya anak-anak. Di sini sebelum Bapak menjelaskan atau mencari mana kata-kata ungkapannya dari anak-anak ada yang tahu misalnya. Ya, betul sekali anak-anak, di sini ada jalan tengah. Nah, ini adalah sebuah kata ungkapan ya anak-anak. Setelah itu ada lagi yang menemukan ungkapan di dalam teks ini. Nah, yang ini ya anak-anak, kepala dingin. Nah, yang Bapak garis bawahin ini adalah sebuah ungkapan. Nah, baik, sekarang kita cari arti dari ungkapan yang tadi. Nah, yang pertama itu tadi ada jalan tengah, itu artinya solusi. Nah, jalan tengah ini bukan jalan yang ada di tengah, anak-anak. Ini adalah sebuah ungkapan yang dimana artinya adalah solusi. Terus yang tadi itu ada kepala dingin. Nah, itu artinya bukan kepalanya dingin ya anak-anak, tapi artinya adalah tidak mudah marah. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang anak-anak lengkapi cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Nah, di sini Bapak punya kata-kata jalan tengah, mobil, bangunan, macet, bekal, dan tiket. Nah, di sini ada cerita atau teks yang judulnya berwisata ke kebun binatang. Nah, di sini ada garis-garis ya anak-anak. Ini garis, ini garis, ini juga di bawah. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini anak-anak tugasnya sekarang adalah untuk melengkapi kata-kata yang kurang ini ya anak-anak. Di sini ada kata-kata, anak-anak masukkan ke sini supaya menjadi teks atau cerita yang benar. Nah, kita baca dari awal. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Nah, untuk melengkapi ini kata mana yang cocok? Untuk melengkapi, mungkin dari anak-anak ada yang tahu? Oke, betul sekali anak-anak. Jalan tengah, coba kita baca dari awal apakah ini teksnya ini nyambung ya anak-anak. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil jalan tengah. Nah, betul. Akhirnya tiba waktu untuk berwisata. Nah, sekarang pagi-pagi Udin sudah titik-titik. Yang mana kata ini yang kita ambil sekarang? Pagi-pagi Udin sudah. Apakah mobil? Lah, ya anak-anak, di sini pagi-pagi Udin sudah bangun. Jadi kata bangun ini kita masukkan ke sini. Begitu juga selanjutnya. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan. Betul, mempersiapkan bekal. Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak. Betul, macet ya anak-anak, sehingga mereka cepat sampai. Ayah memarkir. Nah, kalau ini memarkir apa ayahnya ini? Ini jalan tengah sudah, bangun sudah, bekal sudah, yang belum mobil. Nah, ayah memarkir mobil. Ibu Udin dan kakaknya Andre membeli
Hanya ada satu yang belum masuk di sini, berarti yang mana? Betul sekali anak-anak, tiket. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini di tema 1 hidup dukun, subtema 1 pembelajaran 6. Dan sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Jadi jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe.